Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi manajemen konflik. Jadi, sebenarnya apa sih manajemen konflik? Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi maupun reaksi antara pelaku dan juga pihak di luar konflik atau yang sering disebut sebagai pihak ketiga. Menurut Bendray pada tahun 1980 menyatakan bahwa manajemen konflik dan perencanaan kota memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama merupakan sebuah proses. Manajemen konflik sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan juga persoalan dalam perencanaan kota. Proses manajemen konflik dalam perencanaan kota sendiri merupakan bagian yang bersifat rasional dan juga iteratif. Artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik dalam perencanaan kota terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang lebih representatif dan juga ideal. Manajemen konflik perencanaan kota meliputi beberapa langkah. Yang pertama, yaitu adalah penerimaan terhadap keberadaan konflik. Kedua, klarifikasi, karakteristik, dan struktur konflik. Ketiga, evaluasi konflik. Keempat, menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk pengelolaan konflik. Dan yang kelima, yaitu adalah menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam pengelolaan konflik. Ternyata, dalam mengelola konflik juga ada beberapa tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Antara lain, yang pertama, pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih berat. Kedua, penyelesaian konflik bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Ketiga, pengelolaan konflik bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Keempat, resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan yang baru dan lebih baik. Kelima, transformasi konflik, yaitu mengatasi sumber-sumber konflik dan berusaha mengubah kekuatan negatif menjadi kekuatan positif. Menurut Grothman dan juga Korkov pada tahun 2000, secara garis besar ternyata manajemen konflik dibagi menjadi dua jenis. Pertama, yaitu adalah manajemen konflik destruktif, yaitu penanganan konflik dengan menggunakan ancaman, paksaan, dan juga kekerasan. Dalam konflik destruktif sendiri, pihak-pihak yang terlibat konflik cenderung tidak fleksibel dan kaku, karena tujuan dari konflik sendiri didefinisikan secara lebih sempit, yaitu mengalahkan satu sama lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menggunakan teknik manajemen seperti kompetisi, ancaman, konfrontasi, kekuatan, agresi, dan sangat jarang sekali menggunakan negosiasi dalam menciptakan win-win solution. Kemudian, kedua, yaitu adalah manajemen konflik konstruktif, yaitu bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi sehingga terjadi kegiatan tawar-menawar yang akan menguntungkan kedua belah pihak, serta tetap mempertahankan interaksi sosial di antara keduanya. Kemudian, interaksi di antara kedua pihak ini akan menjadi interaksi yang sifatnya membangun dan makin mendekatkan jarak interaksi sosial di antara kedua pelaku, serta akan membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai tujuan secara lebih cepat. Kemudian, akhir dari konflik konstruktif ini yaitu adalah win-win solution dan juga solusi kolaborasi atau yang sering disebut sebagai kompromi. Selain itu, dalam manajemen konflik terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain asumsi mengenai konflik, persepsi mengenai penyebab konflik, ekspektasi atas reaksi lawan konflik, pola permukiman dalam interaksi konflik, kekuasaan yang dimiliki, pengalaman menghadapi situasi konflik, sumber daya yang dimiliki, jenis kelamin, kecerdasan emosional, kepribadian, situasi konflik dan posisi dalam konflik, serta keterampilan dalam berkomunikasi. Demikian materi mengenai